Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi ke video kita yang kesekian kalinya. Pada video sebelumnya saya minta maaf nggak ada penutup salam karena memang sudah terhenti Bandicam saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas masalah minyak ikan, teman-teman. Ini minyak ikan ya. Kenapa minyak ikan? Ini saya ingin memperdalam pembahasan masalah minyak ikan karena di video-video sebelumnya kan saya sudah menyinggung sedikit masalah minyak ikan. Minyak ikan itu teman-teman, ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali para master kicau mania yang antara pro dan kontra dengan minyak ikan. Ada yang bilang minyak ikan itu bikin stroke lah, ada yang bilang minyak ikan itu bikin over birahi dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang bahwa minyak ikan itu bagus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai minyak ikan ini, bagus atau tidaknya nanti kita yang akan menyimpulkan sendiri, teman-teman akan menyimpulkan sendiri penting atau tidaknya minyak ikan itu. Karena kalau kita hanya bertanya, kamu pakai minyak ikan enggak? Ada yang bilang pakai, kamu pakai minyak ikan enggak? Ada bilang enggak. Minyak ikan tuh bagus enggak? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Karena bagus tidaknya burung itu bukan hanya sekedar dipengaruhi oleh minyak ikan, teman-teman. Kalau tuh ada kebetulan burung teman-teman itu bagus karena diberi minyak ikan, belum tentu minyak ikannya memberikan efek bagus, tapi bisa jadi eh, faktor lain yang membuat burung itu menjadi bagus. Begitupun sama, kalau ada burung kok burung saya rusak semenjak saya kasih minyak ikan, belum tentu juga minyak ikannya yang jelek, teman-teman, karena bisa jadi faktor lain yang membuat burung teman-teman itu rusak gitu ya. Nah, minyak ikan, pertama kita harus tahu dulu minyak ikan itu kandungannya apa aja. Yang pertama, minyak ikan itu mengandung D3, vitamin D3 ya. Vitamin D3 itu seperti yang saya bilang tadi di awal, itu dibutuhkan untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Kemudian ada vitamin A. Vitamin A itu bisa untuk uh, infeksi dan lain sebagainya seperti saya bilang di awal. Termasuk ini yang paling penting, minyak ikan itu mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini penting sekali bagi burung. Kenapa begitu? Kita merujuk ke penelitian ini ya. Penelitian ini disebutkan omega 3 dan omega 6 dari minyak ikan. Ya, rujukannya ke sini. Ini ada label yang muncul di sini, bisa teman-teman nanti masukkan di komputer atau di uh, HP teman-teman ya. Rujukannya ke sini. Yang jelas ini saya blog ada pembahasan bahwa omega 3 itu bisa menghindarkan burung dari pengerasan pembuluh arteri, atau arteri itu ada pembuluh darah ya, pengerasan pembuluh darah. Bahwa hal ini atau penyakit ini, aterosklerosis ini atau pengerasan pembuluh darah itu umumnya dialami oleh burung-burung yang dia itu dalam sangkar, karena burung dalam sangkar itu biasanya dia akan diberikan pakan dengan kandungan lemak yang tinggi dan dia juga kurang olahraga. Tahulah kalau kurang olahraga, meskipun kita punya burung murai batu dan itu diumbar, tetap aja burung itu tetap kurang olahraga dia jika dibandingkan sama burung ada di alam liar. Sementara burung-burung yang biasanya kita beri food dengan protein tinggi, itu pasti lemaknya juga tinggi, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman kasih ulat Hongkong itu juga lemaknya tinggi. Dan lemak itu bisa memberikan efek buruk, yaitu aterosklerosis. Aterosklerosis ini yang diakibatkan dari lemak jahat ini bisa ditekan, masalahnya bisa ditekan dampak buruknya menggunakan minyak ikan. Lah kan sama-sama minyak. Nah, iya benar, Bro. Minyak ikan itu adalah minyak baik. Sementara lemak dari kroto, dari ulat Hongkong itu adalah lemak jahat. Jadi bisa ditekan dengan minyak ikan, atau yang minyak ikan di dalamnya dia mengandung omega 3 dan omega 6. Oke ya. Clear. Artinya minyak ikan mengandung omega 3 dan omega 6 dan itu sangat dibutuhkan untuk menghindarkan burung dari penyakit ini. Lanjut, ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Saya masuk ke ini website ini ya. Nah, di sini teman-teman, coba teman-teman bisa merujuk ke sini. Oh, sorry, yang ini, ke PNAS, Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America. Di sini dia membahas pentingnya pemberian omega 3 kepada burung.
Jadi singkat saja saya jelaskan di sini. Kalau teman-teman bisa mau baca tulisannya lebih panjang nggak apa-apa, nanti merujuk ke website yang saya berikan ini. Singkat saja penjelasannya adalah penelitian ini berawal dari ada burung walet yang dia itu perkembangannya mulai menurun karena burung walet itu banyak yang sudah mati ya. Kenapa dia mati? Karena memang walet itu ketersediaan pakannya mulai menurun karena mungkin penggunaan insektisida yang digunakan oleh para petani dan lain sebagainya ya, karena tersediaan pakan di alamnya mulai menurun sehingga banyak burung walet yang mati. Sehingga peneliti ini mencoba gimana caranya biar burung walet ini meskipun makan sedikit tapi dia tetap bisa tumbuh dengan baik. Nah, salah satunya adalah diberikan minyak ikan. Minyak ikan yang mengandung omega 3. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya bahwa anak burung tadi tumbuh lebih cepat dan kondisinya lebih bagus daripada mereka yang diberi pakan dengan jumlah besar. Jadi ini ada perbedaan ya, ada burung kontrol dan burung eksperimen. Burung kontrol ini dia diberikan pakan serangga biasa ya, tapi jumlahnya banyak. Yang burung eksperimen itu diberikan serangga sedikit tapi diberikan omega 3 juga. Ternyata mereka yang makan serangga lebih sedikit dengan tambahan omega 3 itu pertumbuhannya lebih cepat dan kondisinya lebih baik daripada burung-burung yang makan serangga saja tidak diberikan omega 3. Dan omega 3 yang paling esensial itu berasal dari minyak ikan. Artinya apa? Minyak ikan itu sangat penting sekali untuk diberikan kepada burung. Nah, yang menjadi masalah adalah kok burung saya kasih minyak ikan malah rusak ya? Masalahnya adalah dosis. Maka dosisnya berapa? Dosisnya itu seperti ini. Cara memahaminya adalah, nah lihat teman-teman di sini, ini salah satu produk minyak ikan yang saya gunakan untuk burung saya. Di sini disebutkan bahwa untuk kalori 1125 kilokalori, vitamin A-nya itu memenuhi 50%. Artinya kalau satu kapsul ini hanya memenuhi kebutuhan 50% dari anak-anak gitu ya, karena 1125 itu untuk anak-anak. Anak-anak dia kalau konsumsi satu berarti dia hanya memenuhi kebutuhan 50%. Kalau konsumsi dua berarti itu memenuhi kebutuhan 100%. Artinya anak-anak dia harus makan 2 kapsul. Kalau orang dewasa berarti berapa kapsul dong? Iya nggak? Maka orang dewasa bisa 3 sampai 4 kapsul. Nah, itu seperti itu. Lanjut, kita istilahkan seperti ini. Kalau 1125, ini satu kapsul tadi teman ya. Satu kapsul ini berisi 10 tetes. Artinya berapa? Berapa tetes yang kita butuhkan untuk burung kita? Nah, kita merujuk ke sini. Kalau nilai sekian itu adalah 10 tetes sama dengan 50%, maka kebutuhan 20 tetes minyak ikan itu baru memenuhi kebutuhan dari 1125 kilokalori, yaitu 100%. Nah, 1125 dibagi 20 tetes, maka 56,25. Artinya, satu tetes minyak ikan itu untuk 56,25 kilokalori. Nah, kalau murai batu itu membutuhkan 100 kilokalori per hari, maka dia cukup diberikan minyak ikan maksimal 2 tetes per hari. Ingat, hanya 2 tetes per hari. Nggak boleh lebih dari itu, kurang nggak apa-apa. Ya. Dari mana saya tahu bahwa murai batu itu membutuhkan 100 kilokalori? Ini memang agak sulit cari referensi seperti itu. Cuma di sini ada yang menarik, ya. Ada yang menarik tulisan. Kalau saya cari tulisan di dalam bahasa Indonesia, maaf ini ya, saya cari banyak tulisan di bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris itu yang banyak memberikan referensi, di mana dia menyebutkan bahwa burung govin atau burung paruh bengkok itu dia membutuhkan 45 kilokalori per hari per burung. Ingat ya, burung paruh bengkok itu govin itu hanya membutuhkan 45 kilokalori dan murai batu itu lebih aktif daripada burung govin. Jadi saya anggap aja murai batu membutuhkan 100 kilokalori per hari. Artinya dia hanya butuh 2 tetes minyak ikan per hari. Sehingga pemberiannya seperti apa? Teman-teman bisa kasih di krotonya itu 2 tetes per hari diberikan seminggu 3 kali. Lalu boleh nggak saya suntikkan ke jangkrik misal? Boleh aja kalau teman-teman bisa memperkirakan dosisnya. Cuma masalahnya kalau teman-teman kasihkan ke jangkrik, biasanya kita dosisnya itu berlebihan. Nah, dosis yang berlebihan ini yang bisa memberikan efek kurang baik untuk burung. Bahkan manusia pun kalau makan minyak ikan dengan dosis berlebihan itu pun nggak baik. Itu ya teman-teman ya. Itu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.